Bu Nurul, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo juga Pak Fitri, terima kasih. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana kabarnya wabarakatuh. Bu Nurul? Alhamdulillah Pak Fitri, hari ini lumayan agak sibuk tadi yang Ini sibuk. menghadapi anak-anak kelas 6. Oh iya, ini baru akhir semester kok ya, jadi sibuk seperti itu menghadapi anak-anak kelas 6. Baik, terima kasih ini Bu Nurul sudah menyempatkan waktu untuk kita berdua mengobrol. Kira-kira kita akan mengobrolkan apa ini Bu Nurul? Sebenarnya saya punya pikiran ini Pak Iya, Fitri terkait kemarin guru-guru kelas 6 dikumpulkan, ada bedah kisi-kisi yang ternyata materinya Masya Allah banyak sekali. banyak Untuk sekali. persiapan ASPD ini di kepala saya sampai apakah bisa itu apa ya murid saya itu uh, menguasai itu semua gitu. Padahal di dalam niatan ya sebagai guru kelas 6 ya tentunya pengen mengantarkan anak didik itu mendapatkan hasil yang baik karena nilai ASPD ini kan berkaitan dengan mereka masuk SMP nggih. Iya, Mereka punya cita-cita pengen masuk SMP negeri yang mereka inginkan. Itu kan salah satu modalnya pakai nilai ASPD, tetapi saya sampai kemarin ketika selesai bedah kisi-kisi itu apakah bisa ya peserta didik saya gitu. Saya sempat pesimis juga iya, ini sama melihat materi yang segitu banyak dan perkembangannya itu kadang pun beda dengan tahun lalu gitu. Apalagi apa ya kemampuan anak-anak tentu berbeda setiap tahun nggak iya. sama. Terus apalagi saya di sini juga menghadapi anak yang eh, tidak fokus belajar karena yang namanya anak-anak kadangkala mereka belum sadar bahwa mereka punya tugas untuk mencapai cita-cita mereka itu memang apa ya diperlukan usaha tapi kadangkala anak itu belum belum menyadari bahwa ketika saya ini tidak fokus dalam belajar, mau itu ngobrol ketika saya menyampaikan materi atau anak tidak fokus, itu kan apa ya membuat saya itu apa ya bisa ya anak saya ini nanti Iya. berhasil dalam menghadapi ujian ASPD-nya seperti itu Pak Fitri. Oh, jadi Bu Nurul tadi ngendiko kalau ada putrane Bu Nurul atau siswa Bu Nurul yang tidak fokus ketika belajar atau untuk persiapan ASPD besok ini ya. Eh, Bu Nurul, tahukah alasan mereka tidak fokus? Eh untuk alasan mereka tidak fokus itu ya kadang anak-anak itu juga mulai jenuh setelah Oh iya, rutinitas bisa jadi. apa eh, apalagi ini mau asesmen akhir semester itu Iya. juga sudah banyak apa ya namanya sudah banyak tambahan materi seperti itu untuk menghadapi apalagi nanti saya juga sudah menyampaikan sebenarnya ke anak-anak bahwa kalian itu nanti semester 2 tidak sampai 6 bulan nanti itu Hmm, apa namanya kalian menghadapi ASPD. Saya juga sudah menyampaikan ke anak-anak bahwa uh, untuk masuk ke sekolah negeri itu memang kita harus salah satu modal kita adalah nilai ASPD. Tetapi kadang-kadang ada anak yang saya pernah menanyakan ke guru sebelumnya untuk anak saya lihat yang tidak fokus ini memang anak yang ada yang terlambatan belajar, mhm. ada juga yang memang mungkin sudah capek seperti itu. Jadi memang kalau tidak fokusnya itu biasanya memang setelah istirahat pertama itu biasanya tidak fokus Hmm, karena mungkin sudah capek dan yang kedua itu yaitu yang anak yang keterlambatan belajar itu sudah istilahnya ngelokro duluan gitu loh. Jadi kayak iya, mereka iya. pesimis ngapain juga kayak kedua ngapain juga aku belajar sungguh-sungguh toh aku dapat hasilnya juga cuma segini-gini aja gitu loh tak lihat itu jadi pernah juga sih tak panggil pernah itu anak itu laki-laki saya Iya. manggilnya mas mas
punya cita-citanya setelah lulus SD bagaimana? Ya tentu saja melanjutkan ke SMP. Apakah nggak ingin ke SMP? Saya tanya dulu, cita-cita SMP-nya mana? Dia langsung jawabnya gini, saya kayaknya nggak mungkin kok Bu masuk negeri. Nah kan otomatis sudah ngelokro duluan. Saya nggak Iya. mungkin masuk negeri Bu, wong saya aja kemampuannya cuma segini, paling ya cuma di swasta. Tapi kan apakah tidak ada keinginan untuk masuk negeri? Saya gitu. Kemudian anak ini jawab lagi, bisa apa Bu? Nah, gitu. Jadi sebenarnya dia juga masih penasaran, bisa nggak sih aku masuk negeri gitu? Bisa apa Bu? Otomatis kan dia masih ada harapan lah untuk pengen masuk negeri. Ya bisa, kenapa tidak? Toh ini belum terlambat kayak gitu. Jadi yo itu sih Pak, yang intinya bahwa saya yang menjadi pikiran saya ini kenapa anak-anak ini tidak Kurang fokus. fokus gitu ya. Artinya Ibu sudah mengidentifikasi alasan-alasan mereka, sudah tertangkap oleh Bu Nurul apa yang menjadi latar belakang mereka kurang fokus. Ini Bu Nurul luar biasa ini. Kemudian, Bu, saya boleh tanya Bu, selain tadi Bu Nurul bilang bahwa sudah memanggil mereka, hal apa yang sudah Bu Nurul lakukan selain itu gitu? Yang saya lakukan mungkin lebih ke apa ya, menambah jam belajar mereka mungkin dan bagaimana memotivasi mereka. Kalau untuk memotivasi sih saya lebih ke mengingatkan kembali ke apa ya, cita-cita mereka di awal. Jadi di awal itu memang pernah ditanyain satu persatu untuk anak-anak ini. Suruh Iya. nulis sih sebenarnya nggak lebih ke hati kita panggil satu-satu enggak, tapi lebih menulis ke kertas begitu cita-cita kalian setelah lulus SD, ada yang melanjutkan ke pondok, ada yang apa ya melanjutkan ke SMP negeri gitu. Jadi saya istilahnya sudah punya bahan, mereka punya cita-cita, otomatis untuk meraih cita-cita itu kan butuh usaha gitu. Usaha. Jadi itu sih salah satu motivasi saya. Selain itu juga yang saya jadikan untuk membangkitkan motivasi mereka adalah lebih ke mengingat bagaimana caranya untuk membanggakan orang tua. Pengen nggak sih kalian membanggakan orang tua begitu? Salah satunya kan kalau masuk negeri kita juga termasuk membantu orang tua loh. Saya cuma begitu. Kok bisa membantu orang tua maksudnya bagaimana? Dan saya bandingkan sekolah dimanapun itu sama. Kayaknya pertama gitu. Sekolah dimanapun itu sama-sama untuk menuntut ilmu, tetapi ketika kita di swasta lebih ke biaya. Nah, memang di di sekolah kami itu Pak dari kalangan menengah ke bawah. Jadi untuk biaya itu memang salah satu salah satu yang menjadi anak-anak bagaimana bisa masuk negeri, karena kalau negeri otomatis kan tidak ada uang gedung, tidak ada SPP. Iya. Kalau swasta kan ada uang gedung, ada SPP, terutama untuk biaya lah, ada biaya gitu. Jadi itu salah satu kan membantu orang tua. Apakah kalian tidak ingin membantu orang tua? Salah satunya itu. Nah, itu untuk meningkatkan motivasi biar anak-anak lebih termotivasi untuk gimana bisa meraih cita-cita mereka. Ya salah satunya kita harus berusaha lebih agar bisa lebih mereka lebih semangat dalam belajar untuk menghadapi ASPD yang merupakan nilainya itu salah satu modal untuk anak-anak itu bisa masuk ke SMP yang mereka cita-citakan. Lebih ke itu sih kalau untuk kelas 6. Baik Bu. Di Ibu Nurul tadi bilang bahwa untuk menuju ke SMP yang diimpikan itu perlu nilai ASPD yang baik. Nah, apa rencana Bu Nurul di semester yang akan datang agar nilainya anak-anak Bu Nurul atau putra-putri didik Bu Nurul itu bisa sesuai dengan keinginan Bu Nurul dan anak-anak sendiri? Apa yang akan dilakukan, kemudian kapan itu akan mulai dilakukan? Oke, untuk yang dilakukan saya masih berdasarkan pengalaman saya ya Pak, itu
lebih yang pertama motivasi itu biasanya mengadakan kayak motivasi training itu untuk anak-anak. Memang kadang-kala ya kalau cuman saya sendiri, saya kadang belum berkompeten untuk mengadakan achievement motivation training. Biasanya memanggil narasumber dari luar. Itu rencana. Terus yang kedua itu ada pendalaman materi. Pendalaman materi ini biasanya mengupas tentang kisi-kisi yang kemarin baru saja diterima oleh guru-guru kelas 6 itu disampaikan ke anak-anak, dan itu kalau hanya di jam pelajaran reguler seperti itu kurang menurut saya. Jadi lebih ke tambahan materi lah. Jadi ada tambahan jam pelajaran yang biasanya anak-anak ya jam 2 itu sudah pulang, mungkin nanti ada tambahan setengah jam mungkin untuk menambah materi yang karena materinya juga terlalu banyak, memang harus ada tambahan waktu seperti itu, Pak. Jadi lebih ke itu tadi yang rencana saya. Terus untuk mulainya itu biasanya akan saya mulai di semester 2 itu, bahkan setelah PSAS, setelah penilaian akhir semester itu kan biasanya anak-anak digunakan untuk kayak porseni gitu. Sambil nunggu P5 itu kan biasanya tidak ada materi karena materi sudah selesai dan biasanya hanya diisi dengan remedi barangkali untuk anak-anak yang nilainya masih bawah. Tapi untuk anak-anak yang tidak perlu remedi, nah kalau untuk yang kelas lain Pak mungkin ada kelas meeting dan lain sebagainya, tapi kalau untuk kelas 6 memang ini benar-benar butuh digembleng. Jadi menurut saya rencana saya bahwa akan dilaksanakan nanti setelah ujian akhir semester ini sambil menunggu penerimaan rapot, karena rentang waktunya juga agak panjang dari selesai ujian akhir semester sampai untuk penerimaan rapot. Terus nanti dilanjut di semester 2 karena di semester 2 itu kan sudah banyak tryout. Jadi biar anak-anak juga lebih siap ketika menghadapi tryout yang pertama yang dilaksanakan bulan Januari gitu, Pak. Baik, Bu. Tadi Bu Nurul bilang akan mengadakan pendalaman materi di semester 2. Ini akan melibatkan siapa saja, Bu? Biasanya kalau untuk besok saya memang minta bantuan teman-teman satu sekolah karena saya beranggapan bahwa kelas 6 ini bukan hanya milik wali kelasnya saja, tetapi milik satu sekolah, apalagi kelas 6 kan ujung tombak. Di samping untuk lebih bagaimana anak-anak bisa mengerjakan ASPD kan, ketika nilai ASPD itu juga membawa nama baik sekolah gitu. Saya juga ingin istilahnya merangkul ke teman-teman bahwa ya istilahnya ayo bareng-bareng kita bagaimana mentreatment kelas 6 ini agar sukses di ASPD mereka. Itu nanti dijadwalkan seminggu paling tidak minimal 3 kali, karena memang 3 mapel untuk ASPD 3 kali itu dipegang 3 guru dalam 1 hari, itu dipegang 3 guru. Jadi anak-anak juga dikelompokkan. Jadi nanti ada yang guru si A sama guru si B dan guru si C. Jadi anak-anak lebih intensif. Kalau klasikal ya sama aja kayak biasanya, tetapi kalau ketika dibagi 3 itu kan istilahnya lebih intensif lah, anak-anak kayak privat gitu. Pak. Ini program dari Bu Nurul ini sudah tertata begitu ya. Terus apa yang akan Bu Nurul lakukan agar program-program yang tadi sudah Bu Nurul sampaikan tadi itu dapat berjalan dengan baik, memastikan bahwa program-program ada motivasi mendalam materi dan sebagainya tadi bisa berjalan dengan baik, bisa menghasilkan output yang terbaik. Apa yang akan Bu Nurul lakukan? Baik, tentu tadi ya saya merangkul teman-teman sejawat, tetapi saya tidak meninggalkan orang tua, karena anak itu kan tidak hanya dapat pendidikan, lebih banyak waktunya di rumah ininya gitu. Di samping itu juga butuh ya istilahnya jerbasuti mawa biyo Pak.
Oh iya. Kan kalau ingin sesuatu yang baik memang butuh segalanya itu butuh Iya, biaya, iya. tetapi kan, bagaimana caranya kita ya biasanya saya kemarin sebenarnya sudah, lewat Pak Kepala. Pak Kepala juga menyampaikan bahwa kita harus mensosialisasikan apa yang menjadi program saya ini ke orang tua. Jadi orang tua juga ada dukungan lah istilahnya, ada dukungan ke sekolah. Mungkin bisa dengan karena waktu pulangnya lebih siang atau Siang. sore, orang tua membekali anak-anak makan siang itu. Terus kemudian orang tua juga sudah siap dengan mungkin untuk mempersiapkan perlengkapan anak ketika pendalaman materi kan butuh soal, latihan soal, mungkin fotokopi-fotokopi begitu kan, itu juga butuh biaya yang, tidak sedikit walaupun di sekolah pun juga ada anggarannya, tetapi setidaknya orang tua juga, ya istilahnya kita minta dukungan dari orang tua sih, lebih ke itu. Jadi, saya merangkul teman-teman juga ya tentunya lewat Pak Kepala nggih, karena yang Ya. berwenang, saya menyampaikan program ini ke Pak Kepala Sekolah, kebetulan Bapak untuk Kepala Sekolah, Pak Kepala Sekolah, kemudian saya menyampaikan program saya ingin mengajak teman-teman Pak. Jadi yang menyampaikan istilah yang mengajak teman awalnya ya istilah di luar forum saya mengajak teman-teman, tapi lebih dikuatkan kayak ada kalau dari Pak Kepala langsung kan teman-teman juga istilahnya Lebih ada mantap gitu ya, Bu. hanya karena kalau dengan saya mengajak teman-teman kan istilahnya kita sama kan gitu. Jadi kan ada tingkatan, ada pimpinan kita yang sekiranya lebih mungkin teman-teman bisa lebih tanggung jawab lah gitu. Itu dan terus tadi sama orang tua. Gitu Mbak Fitri. Baik, terima kasih, Bu. Ini pertanyaan terakhir, Bu. Ini apa yang Bu Nurul rasakan atau dapatkan dari perbincangan kita malam hari ini, Bu? Baik Pak, dari perbincangan ini saya sedikit mendapatkan pencerahan yang awalnya saya pikirkan setelah bedah kisi-kisi apa ya anak-anak saya itu ya bisa gitu, tetapi Iya. dengan tadi saya meyakinkan dengan memotivasi mereka, insya Allah ketika kita mau berusaha dan berdoa insya Allah ada jalan. Terus tadi juga kita salah satu usaha kita adalah mengadakan peningkatan motivasi anak-anak lewat AMT. Terus tadi ada pendalaman materi, itu wujud dari usaha kita untuk biar anak-anak ya siap untuk menghadapi ASPD seperti itu. Terima kasih Bu Nurul sudah mau berbagi, sudah membagi pengalaman dan waktunya. Saya selaku guru kelas 6 juga, Bu. Barangkali Bu Nurul juga butuh support dari teman-teman di luar SD Negeri Sorokenen 2, termasuk saya siap membantu. Gitu. Di akhir kata saya doakan semoga anak-anak Bu Nurul bisa mendapatkan hasil yang terbaik untuk SPD-nya. Amin, amin. Amin. Dan mari kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fitri. Sama-sama Bu Nurul. Jadi saya tercerahkan hari ini. Iya.